Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan nama saya Hendrawan, mahasiswa Polbangtan Goa, kelas 3E, NIM 0513191883. Baik, dalam kesempatan ini saya akan membahas PowerPoint mengenai ekonomi manajerial. Langsung saja kita ke pembahasannya ya teman-teman. Jadi ada 4 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama itu pengertian dan ruang lingkup ekonomi manajerial. Yang kedua, prinsip dasar ilmu ekonomi. Yang ketiga, teori perusahaan. Dan yang keempat, ilmu keputusan manajerial. Oke, ke pembahasan pertama. Pengertian dan ruang lingkup ekonomi manajerial. Yang pertama, pengertian manajerial. Jadi teman-teman kita harus pahami dulu pengertian dari manajerial. Ekonomi manajerial adalah salah satu penerapan teori ekonomi dan seperangkat analisis ilmu keputusan secara garis besar. Ekonomi manajerial akan membahas bagaimana suatu organisasi ataupun perusahaan bisa mencapai tujuannya dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Yang kedua itu ruang lingkup manajerial. Jadi ada 4 ruang lingkup manajerial. Yang pertama itu teori ekonomi, yang kedua teknik pengambilan keputusan, yang ketiga ilmu keputusan, yang keempat ilmu administrasi bisnis. Yang pertama itu teori ekonomi. Peran teori ekonomi di ilmu ekonomi manajerial ini terbilang vital. Pasalnya, teori ekonomi tersebut akan menjadi salah satu dasar atau landasan diambilnya sebuah keputusan. Ilmu ekonomi sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Yang kedua itu teknik pengambilan keputusan. Teknik pengambilan keputusan ini ketika membahas ekonomi manajerial, tentu pembahasan tersebut tidak lepas dari proses pengambilan keputusan. Untuk itu, ekonomi manajerial juga memerlukan teknik pengambilan keputusan yang tepat. Yang ketiga itu ilmu keputusan. Mungkin sebagian dari teman-teman itu masih cukup asing dengan ilmu ekonomi. Ekonomi merupakan ilmu yang membahas masalah pengukuran hubungan ekonomi dengan landasan ilmu pendukungnya, yaitu matematika dan statistika. Yang keempat itu ilmu administrasi bisnis. Selain ilmu keputusan, kajian ilmu lain seperti administrasi bisnis juga tidak kalah pentingnya dalam proses pengambilan keputusan, khususnya hal yang berkaitan dengan lingkup ekonomi. Peran ilmu administrasi yang mencakup urusan keuangan, pengelola sumber daya manusia, dan material akuntansi juga masuk ke dalam lingkup dari ekonomi manajerial tersebut. Baik, selanjutnya itu pembahasan kedua, prinsip dasar ilmu ekonomi. Prinsip dasar ilmu ekonomi ini ada terbagi dari beberapa, yaitu yang pertama orang-orang yang menghadapi atau trade-off. Biaya adalah apa yang berkorbankan untuk keputusan sesaat. Orang rasional berpikir pada batas-batas. Yang keempat, orang tanggap terhadap insentif. Yang kelima, perdagangan menguntungkan semua pihak. Yang keenam, pasar adalah tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Yang ketujuh, pemerintah terkadang mampu meningkatkan hasil-hasil dari pasar. Yang kedelapan, standar hidup suatu negara bergantung pada kemampuannya menghasilkan barang dan jasa. Yang kesembilan, harga-harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Dan yang ke-10, masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Jadi teman-teman, prinsip dasar ilmu ekonomi itu terbagi atas 10 ya.
Baik, selanjutnya kita melangkah ke pembahasan berikutnya, itu teori perusahaan. Teori perusahaan ini tentu saja kita perlu memahami definisi perusahaan dan fungsi perusahaan. Pertama itu definisi perusahaan adalah suatu organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisasikan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memproduksi barang dan jasa untuk dijual. Sedangkan fungsi perusahaan adalah untuk membeli sumber daya ataupun input beberapa tenaga kerja modal dan bahan mentah untuk diubah menjadi barang. Jadi itulah tadi definisi perusahaan dan fungsi perusahaan. Selanjutnya ke pembahasan terakhir itu ilmu keputusan manajerial. Solusi optimal untuk masalah keputusan. Ilmu keputusan berbanding dengan matematika, ekonomi atau ekonometri, statistika. Matematika ekonomi digunakan untuk memformulakan atau menggambarkan dalam bentuk persamaan model ekonomi yang dipostulatkan dalam teori ekonomi, dan ekonometri kemudian mengestimasi model yang dipostulatkan oleh teori ekonomi dan digunakan untuk peramalan. Jadi teman-teman, ini ada beberapa contohnya, yakni ada 6. Yang pertama itu kuantitas yang diminta melambangkan Q. Kemudian untuk suatu komoditas, fungsi yang tergantung pada harga komoditas tersebut melambangkan P. Kemudian pendapatan konsumen melambangkan Y, dan harga komoditas lain yang berhubungan seperti komoditas komplementer ini melambangkan PE, dan yang terakhir itu substitusi melambangkan PS. Dan adapun formulanya itu Q kurang VP, Y titik PC, PS. Dengan formula di atas kita dapat mengestimasi hubungan empirisme ekonomi yang memungkinkan perusahaan untuk menentukan seberapa besar perubahan Q dengan adanya perubahan dalam P, Y, PC, dan PS untuk meramalkan permintaan di masa yang akan datang untuk komoditas tersebut agar manajemen dapat mencapai maksud tujuan perusahaan dengan cara yang paling efisien. Jadi teman-teman, itulah dia tadi video penjelasan saya mengenai ekonomi manajerial. Seperti dalam pembahasan tadi, semoga apa yang saya sampaikan teman-teman bisa mengerti dan memahami, dan mohon maaf bila ada kesalahan terkait dalam video yang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman dan selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Terima kasih.